Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian yang ada di Masjid Baitur Rahman dan yang ada di rumah, di Instagram, Masya Allah, di YouTube juga. Semoga Allah Ta'ala memberkahi hidup kalian, diberkahi rezekinya, diberi kesehatan, diberikan umur yang barokah ya. Jangan umur yang panjang. Kita tuh doa sama Allah, tidak usah minta umur panjang. Loh kenapa? Karena itu ternyata doanya iblis. Iblis itu waktu dilaknat sama Allah, dia katakan oke, nggak apa-apa, tapi beri aku umur yang panjang ya Allah. Jadi kita jangan doa minta umur panjang ya, doanya minta umur yang barokah ya. Nanti dikasih umur panjang, stres lagi kita kan. 300 tahun umurnya gimana? Kita sendiri teman-teman mati semua, sepian kita di dunia. Baik ya, semoga Allah Ta'ala berkahi rezeki kita, diberi kesehatan, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Baik, kita lanjutkan ta'lim kitab Fadilah Sedekah. Yang kemarin kita sudah mulai dari halaman pertama ya, mulai dari halaman pertama. Masya Allah, sekarang sudah sampai ke ayat yang ke-6 yang Maulana Zakaria Al-Kandahlawi menuliskan di ayat yang ke-6 ini, surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Allahu Akbar. Wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat. Allahu Akbar, Masya Allah. Keterangan, pada hari itu tidak ada lagi jual beli sehingga tak seorang pun yang dapat membeli kebaikan dari orang lain. Pada hari itu juga tidak ada lagi persahabatan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat meminta kebaikan dari sahabatnya. Masya Allah. Demikian pula tidak seorang pun yang berhak memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, semua perantara yang pada hari itu yang selalu digunakan untuk meminta pertolongan kepada orang lain, pada hari itu dihilangkan semuanya. Ya, maka sekaranglah waktunya selagi masih di dunia, maka menanamlah sekarang juga, karena pada hari itu adalah saat menuai hasil. Apa yang ditanam, itulah yang dipanen. Tulis nih, apa yang ditanam itulah yang dipanen. Tak mungkin orang tanam jagung tumbuhnya padi, ya kan? Tak mungkin kita tanam padi tumbuhnya jagung. Jadi orang yang menanam di dunia, maka dia akan tuai hasilnya di akhirat. Tak mungkin orang yang berbuat baik di dunia kemudian Allah membalas dengan keburukan. Sebagaimana tak mungkinnya orang berbuat jahat, berburuk dibalas dengan kebaikan. Allah Maha Adil. Apa yang ditanam itulah yang dipanen. Apakah kita menanam bahan makanan, bunga, duri, atau kayu bakar? Setiap orang hendaknya memikirkan benih apakah yang dia tanam. Apa yang ditanam itulah yang dipanen. Allahu Akbar. Ya teman-teman sekalian, Allahu Akbar. Ayat ke-7, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan tiap-tiap bulir 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 261.
Jadi keterangan hadirin sekalian, dalam sebuah hadis diterangkan bahwa amal itu ada 6 macam. Tolong yang di rumah nih tawajuh dengarkan ya. Amal itu ada 6 macam dan manusia itu ada 4 macam. Amal ada 6 macam, manusia ada 4 macam. Adapun 6 amal tersebut adalah 2 amal yang mewajibkan, 2 amal yang seimbang, 1 amal mengandung pahala 10 kali lipat dan 1 amal lagi mengandung pahala 700 kali lipat. Amal yang mewajibkan adalah barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan tinggal di surga selama-lamanya. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk ke dalam neraka. Amalan yang seimbang adalah barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak dapat melakukannya, maka dia memperoleh 1 pahala. Jadi kalau kita niat nih, antum niat mau pergi haji, belum sempat haji dapat pahala haji. Aku niat sedekah, tidak sempat sedekah dapat pahala 1. Jadi semua yang duduk, yang hadir di sini, di baca sini, berniatlah berbuat baik sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia tidak dapat melakukannya, maka dia dapat memperoleh 1 pahala. Dan barang siapa yang melakukan 1 dosa, dia memperoleh 1 dosa sebagai balasannya. Barang siapa melakukan kebaikan apa saja, dia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Jadi kalau niat kita lakukan apa saja, bukan hanya bersedekah, apa saja kebaikan itu pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperoleh pahala 700 kali lipat dari setiap harta yang dibelanjakannya. Sedangkan manusia itu ada 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang kaya di dunia dan kaya di akhirat. Allahu Akbar. Semoga kita ya kaya di dunia, kaya di akhirat. Yang kedua, orang yang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Yang ketiga, orang yang miskin di dunia dan kaya di akhirat. Dan yang keempat, orang yang miskin di dunia dan miskin di akhirat. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Miskin di dunia, kaya di akhirat. Dan miskin di dunia, miskin di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Intinya hadirin mulia, asalkan di akhirat kaya, di dunia ini enggak masalah mau kaya atau miskin. Betul enggak, Pak? Sekarang coba teman-teman ini, mau enggak jadi orang kaya di dunia tapi nanti masuk neraka? Enggak ada yang mau. Atau mau miskin di dunia tapi masuk surga? Pasti semua mau. Allahu Akbar. Rusaknya dan miskinnya amalan di dunia menyebabkan seseorang tidak memperoleh apapun di akhirat kelak. Sehingga orang seperti itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah 1 biji kurma dengan syarat dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima harta yang baik, maka Allah taala akan memelihara sedekah itu sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian, sehingga sedekah itu akan menjadi besar seperti gunung. Bismillah. Alhamdulillah. Mishkat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa menginfakkan 1 biji kurma di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan pahalanya sehingga akan lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang sangat besar di Madinah Munawwarah. Dengan demikian pahala yang akan diterima lebih banyak 700 kali lipat. Diterangkan dalam sebuah hadis, ketika ayat tentang pahala 700 kali lipat diturunkan, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Ta'ala untuk meminta tambahan pahala bagi umatnya. Terhadap doa ini Rasulullah SAW, maka diturunkanlah ayat sebagaimana telah diterangkan dalam ayat kelima tadi, Bayanul Quran. Menurut pendapat ini, turunlah ayat suci tersebut yang telah diturunkan terlebih dahulu, sedangkan dalam hadis lain disebutkan kebaikannya sebagaimana telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 2 ayat tadi tentang bagaimana fadilah orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam hadis-hadis lain ada yang mengatakan amalan yang lebih dahsyat lagi itu dilipat gandakan 700.000 kali lipat.
Itu apa? Amalan orang-orang yang sedang berdakwah di jalan Allah. Nah, itu amalan yang terbesar. Azamu darajatan indallah. Itulah derajat tertinggi di sisi Allah. Baik, sahabat sekalian, ingat yang belum memiliki kitab ini, Fadilah Sedekah, kalian bisa beli di markas-markas dakwah, di markas-markas tabligh yang ada di seluruh Indonesia, atau kalian bisa online belanja di marketplace Fadilah Sedekah, ya. Karangan tulisan dikumpul oleh Syekh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak dengan menyakiti perasaan si penerima, maka dia memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 262. Keterangan ayat ini berurutan dengan ayat yang ke-7 tadi. Ini ayat yang ke-8 di kitab Fadilah Sedekah, ya. Dalam ayat tersebut inti pembicaraannya adalah dorongan untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan untuk tidak merusak amal dengan menyebut-nyebut pemberian. Adapun yang dimaksud dengan menyakiti perasaan si penerima adalah karena kita telah berbuat kebaikan kepadanya lalu kita meremehkannya dan menganggap bahwa orang yang telah kita beri itu sebagai orang hina. Ya, hati-hati, Pak. Sering kita dengar, ya. Saya sering bertamu ke rumah orang, kemudian orang itu pasti memulai penceritaannya tentang kehebatan dirinya. Rata-rata dia bilang gini, tahu gak kamu Ustaz, itu si fulan itu, tokoh itu, gubernur itu, jenderal itu, artis itu, dulu di sini dia nih, makan berak di sini, ya. Dulu waktu dia masih miskin, nah di sini dia pertama datang. Itu mengungkit-ungkit pemberian, menyebut-nyebut kebaikan itu dilarang dalam agama, nggak boleh. Hilang itu pahalanya langsung. Kalau aku nggak bantu dia nggak jadi orang dia. Pernah nggak dengar gitu? Ternyata itu ayat Al-Quran yang melarang kita untuk menyebut-nyebut pemberian. Karena itu kalau didengar oleh orang itu akan menyakiti hatinya. Ya, apalagi kita sampaikan dengan nada sinis, ya, dengan nada yang sinis. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadirin sekalian, adapun dimaksud dengan menyakiti perasaan si penerima adalah karena kita telah berbuat kebaikan kepadanya lalu kita meremehkannya dan menganggapnya bahwa dia yang orang kita beri itu adalah orang yang hina. Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Dengar baik-baik, ya. Ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah orang yang menyebut-nyebut pemberian. Nggak main-main, nggak masuk surga. Kedua, orang yang tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Dan ketiga, orang yang biasa dan suka meminum khamar dan sebagainya. Hati-hati. Maka tobat-tobatlah yang suka minum-minum. Durul Mansur. Imam Ghazali rahmatullahi alaih menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin mengenai adab-adab bersedekah. Bersedekah ini ada adabnya. Janganlah kalian merusak sedekah dengan man dan adza. Man dan adza. Mengenai penjelasan man dan adza ada beberapa penjelasan dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa man adalah menyebut-nyebut sedekah di hadapan orang yang diberi. Dan adza adalah memberitahukan sedekah itu kepada orang lain di belakang orangnya. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa man adalah memerintahkan orang yang diberi tadi melakukan sesuatu pekerjaan tanpa dibayar. Itu man. Ya. Sebagai pengganti pemberiannya. Adapun adza adalah mengatakan bahwa orang yang diberi adalah orang miskin. Sebagian ulama lainnya berkata bahwa arti man adalah nunnya dua, ya, ini man tasdid. Adalah bahwa yang dengan memberi itu orang yang memberi menunjukkan kebesaran dirinya kepada orang yang diberi. Dan adza adalah membentak orang yang diberi karena telah meminta-minta. Imam Ghazali rahmatullahi berkata, arti man yang sebenarnya adalah orang yang memberi merasa bahwa dirinya lah yang berjasa kepada orang yang diberi.
Dan perasaan itu ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan seperti di atas. Disuruh, diperintah, kau pernah aku bantu, sini kau. Cuci dulu. Wah, nggak boleh. Padahal seharusnya orang yang memberi itu merasa bahwa orang fakir yang diberi itu telah berjasa kepadanya. Karena orang fakir itu telah menerima hak Allah Subhanahu wa taala darinya, sehingga dia terbebas dari tanggung jawab, menjadi asbab bersihnya harta bendanya dan menyelamatkannya dari azab jahanam yang akan menimpanya karena tidak menunaikan zakat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, hari kiamat adalah hari yang penuh dengan ketakutan, kesusahan dan penderitaan. Sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam akhir risalah ini, barang siapa yang tidak mengalami ketakutan dan penderitaan pada hari itu, sesungguhnya dia telah memperoleh keberuntungan dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Tinggal main-main, Pak. Allahu Akbar. Jadi kalau kita membantu orang miskin, Pak, mereka sedang membantu memperbaiki surga kita, akhirat kita, dan kita sedang membantu memperbaiki dunia mereka. Mana yang lebih baik? Kalau kita bersedekah, kita membantu memperbaiki dunia mereka, tapi orang miskin sedang membantu kita memperbaiki akhirat kita. Maka kalau kita bersedekah kepada orang, kita harus berterima kasih kepada dia, karena akan datang satu zaman nanti orang tidak mau lagi menerima sedekah. Ya nggak mau lagi, gimana Pak? Mau kasih siapa? Nah, mumpung masih ada orang yang mau menerima bantuan kita, pemberian kita, maka berilah. Ya, di mana nggak ada lagi. Ya. Di mana nanti suatu hari, itu ciri-ciri hari kiamat, Pak. Islam itu akan berjaya, semua orang kaya, nggak ada orang miskin lagi. Maka nanti zakat-zakatnya orang Islam, sedekahnya, infak, wakaf itu diberikan ke binatang, ke hutan. Manusia nggak mau terima lagi. Ya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali, kata Allah di surah Al-Baqarah 271. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ya, bahasa Al-Quran ini hebat, Pak. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, kata Allah, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 271, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dua-duanya punya dipuji sama Allah. Barang siapa yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 274. Kedua ayat di atas sama-sama memuji orang yang membelanjakan harta, baik dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran diterangkan tentang keburukan riya, yang beramal untuk diperlihatkan kepada orang lain, dan perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan syirik yang dapat menghilangkan pahala. Bahkan riya itu mengakibatkan dosa. Riya jadi dosa, bukan jadi pahala. Kalau derawaja mungkin nggak ada masalah juga, Pak. Jadi dosa. Nah, iya nggak? Kalau orang riya, dia dapat pujian di dunia tapi nggak berdosa, mungkin itu nggak ada apa-apa, tapi ini dosa. Karena itu pertama-tama hendaklah dipahami bahwa memperlihatkan amalan kepada orang lain merupakan masalah sendiri. Karena amalan yang dilakukan dengan terang-terangan itu belum tentu riya. Belum tentu riya. Riya adalah melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebesaran, kemasyhuran dan kehebatan dirinya agar dihormati dan dimuliakan manusia. Jika suatu perbuatan dikerjakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keridhaan Allah itu terletak dalam beramal secara terang-terangan, maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Ya. Kita nih kayak gini nih, terang-terangan donasi. Saya donasi 10 juta, 5 juta, 2 juta, terang-terangan. Tapi ridho Allah dalam perkara itu, karena asbab kita terang-terangan bersedekah, berdonasi, orang terpancing. Orang jadi bersedekah juga. Jadi kita luruskan niat saja. Saya menerangkan, saya mengumumkan sedekah saya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan yang demikian itu tidak dapat dikatakan riya. Untuk itu dalam setiap beramal, khususnya sedekah,
Lebih utama jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak timbul ria, sedangkan si penerima juga selamat dari kehinaan dan penderitaan hati. Malu Pak dikasih-kasih orang tuh, dikasih terang-terangan. Dan keutamaan lainnya adalah meskipun pada waktu bersedekah secara terang-terangan tidak timbul ria, akan tetapi jika kedermawanan itu mulai dikenal oleh orang banyak, maka dikhawatirkan akan timbul kesombongan. Lebih parah lagi, sombong. Sultan, orang kaya, hati-hati. Di samping itu, jika dia sudah terkenal sebagai orang yang dermawan, dia sendiri akan menjadi susah karena banyak orang yang meminta-minta kepadanya. Ini hati-hati, Pak. Jika dia terkenal sebagai orang kaya, maka akan timbul beberapa kerugian duniawi, di antara lain membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah, menjadi incaran para pencuri, dan dimusuhi oleh orang-orang yang dengki. Ini mudaratnya Pak kalau terkenal sebagai dermawan begitu. Ada kemungkinan orang mencuri, ada kemungkinan pemerintah mencari-cari kesalahan. Imam Ghazali rahmatullahi berkata bahwa memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat terselamat dengan riya dan kemasyhuran. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah yang paling utama adalah sedekahnya orang miskin dengan sembunyi-sembunyi, dan dengan jerih payahnya dia mendapatkan harta, kemudian dia menyedekahkannya kepada orang yang tidak dia kenal. Barang siapa menyebut-nyebut sedekahnya berarti menginginkan kemasyhuran, dan barang siapa memberi di tengah-tengah orang banyak, dia adalah orang yang riya. Orang-orang terlalu berusaha keras untuk menyembunyikan sedekahnya, sehingga mereka tidak suka jika orang miskin diberi itu mengetahui siapakah pemberinya. Karena itu ada di antara mereka yang lebih suka bersedekah kepada orang-orang miskin yang buta. Ada yang memasukkan uang di sakung satu orang miskin yang sedang tertidur. Ada pula yang memberikan sedekahnya kepada orang miskin melalui perantara orang lain agar orang miskin itu tidak mengetahui pemberinya, sehingga dia tidak merasa malu jika dalam bersedekah yang dicari kemasyhuran dan untuk diperlihatkan kepada orang lain, maka kebaikannya akan rusak dan pasti dosa yang akan diperoleh. Jadi ini halus nih Pak, tipis. Sedekah terang-terangan dengan riya ini seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelap malam yang sangat kelam. Susah melihat. Nah, kita nggak boleh memvonis juga, riya itu orang itu dia bagi-bagi depan orang banyak. Bukan begitu. Mungkin dia berbagi semacam itu dengan niat menginspirasi orang. Niatnya karena, tapi itu sangat sulit. Itu karena susah. Iya. Jadi kalau ini sebetulnya gini Pak, zakat yang fardu itu harus diumumkan. Mohon maaf nih Pak Edi, Pak Safri, Pak Najib, kalau tak bayar, tak diumumkan zakatnya, nanti akan muncul fitnah. Itu orang kaya tak bayar zakat, padahal sudah dibayar. Gara-gara kita diamkan, berdosa orang. Ya. Tapi kalau sedekah sunnah, yang tak wajib, yang wajib kan 2,5% itu, yang 10%, yang 20%, yang 30% itu lebih baik diam-diam. Maka dulu para wali Allah dulu kan dia suka memberi sedekah kepada orang miskin yang buta, sehingga orang buta itu nggak tahu siapa yang ngasih. Dia suka memasukkan di kantong orang miskin yang sedang tertidur di pinggir jalan, diam-diam. Ini permainan hati Pak. Syaitan la'natul alaih itu kalau tidak mampu mengajak kita bermaksiat, disuruh kita beramal. Kalau dia tidak sukses menggoda orang belok kiri, disuruh belok kanan. Padahal jalan yang betul itu jalan yang lurus, bukan belok kiri, bukan belok kanan. Ya. Allahu Akbar. Imam Ghazali rahmatullahi menulis bahwa jika tujuan berzakat adalah untuk memperoleh kemasyhuran, maka amal akan menjadi rusak, karena tujuan berzakat adalah untuk menghilangkan perasaan cinta kepada harta. Itu tujuannya. Jadi zakat harus diumumkan, tapi niatnya harus diperbaiki. Mencintai kemasyhuran itu lebih banyak terjadi di kalangan manusia daripada mencintai harta. Dan di akhirat kedua-duanya sama-sama membawa sebuah kebinasaan kepada kebinasaan. Sifat bakhil akan berubah menjadi seekor kalajengking dikubur, dan sifat mencari kemasyhuran akan berubah menjadi seekor ular. Ihya Ulumuddin. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa cukup sebagai bukti akan buruknya seseorang jika orang-orang memberi isyarat dengan jari ke arahnya.
baik dalam urusan agama ataupun dunia, bahwa dia orang yang terkenal. Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih berkata bahwa barang siapa mencintai kemasyhuran, berarti dia tidak ikhlas dalam bermuamalah dengan Allah. Ayub Syakhtiyani rahmatullah alaih berkata bahwa barang siapa berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara ikhlas, dan dia ingin agar tak seorang pun mengetahui rumahnya dan di mana dia tinggal. Masya Allah. Pada suatu saat ketika Umar radhiyallahu datang ke Masjid Nabawi, dia melihat Mu'az radhiyallahu menangis sambil duduk di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu bertanya mengapa dia menangis. Mu'az radhiyallahu menjawab bahwa dia telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sedikit bagian dari riya itu juga syirik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang tinggal di pojok-pojok yang tak dikenal. Jika dia pergi tak ada orang yang mencarinya. Jika dia datang di satu majelis tak ada seorang pun yang mengenalnya. Hati mereka adalah pelita hidayah, dan mereka lah orang-orang yang selamat dari tempat yang gelap gulita. Allahu Akbar. Ya. Pendek kata, banyak sekali hadis dan ayat di Al-Quran yang membicarakan tentang keburukan riya. Meskipun demikian, dalam beramal secara terang-terangan kadang-kadang ada kemaslahatan agama. Nah, ini yang kita bahas. Misalnya sebagai dorongan terghib kepada orang lain. Misalnya kalau ada orang yang bersedekah, kalau orang yang bersedekah itu hanya untuk beberapa orang saja, maka keperluan dan takaza agama tidak bisa terpenuhi. Ini kalau satu orang saja bangun masjid, ini nggak selesai masjid ini, Pak. Ada duit 6-10 M, ada. Ayo main kena. Berhenti kita kalau donasi. Ya. Nah, karena tak mungkin satu orang saja. Jadi maka diperlukan sedekah terang-terangan untuk apa? Untuk kemaslahatan agama, ya, sebagai dorongan atau terghib kepada orang lain. Ya, misalnya kalau orang bersedekah itu hanya beberapa orang saja, maka keperluan dan takaza agama tidak bisa terpenuhi. Tetapi bila ada orang yang bersedekah dengan terang-terangan, banyak orang akan mengikutinya sehingga sedekah ini banyak terkumpul untuk keperluan agama. Ya, berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara perlahan seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Miskan. Kadang-kadang membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih utama karena sesuai dengan tuntutan waktu, dan kadang-kadang membacanya dengan suara perlahan itu lebih utama. Mengenai ayat yang pertama, menurut para ulama di dalam ayat ini diterangkan mengenai sedekah wajib atau zakat dan sedekah nafil. Diterangkan bahwa memberikan sedekah wajib dengan terang-terangan itu lebih utama. Itu lebih utama. Demikian pula halnya dengan amalan fardu lainnya, yakni dilakukan dengan terang-terangan itu lebih utama. Dengan cara seperti ini, di samping untuk mendorong orang lain, juga bermaksud untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa kita tidak berzakat. Nah, gitu maksudnya, Pak. Kalau didiam-diamkan, Pak, kita tak ikut, Pak, nanti muncul fitnah. Ini gimana nih orang kaya nih? Kita lagi bangun masjid, dia diam-diam aja, maka diumumkan, aku bangun, aku ikut bantu. Maka untuk menghindari fitnah, kita tidak bayar zakat, kita tidak berdonasi, kita tidak ikut ambil bagian, kita tak peduli. Itu kan fitnah yang keji, Pak. Karena itulah sholat fardu dianjurkan dikerjakan secara berjamaah. Kalau kita tidak ke masjid sholat berjamaah, orang pikir kita nggak sholat. Bahaya nih. Karena di dalamnya terdapat banyak kemaslahatan. Di samping juga agar orang lain mengetahui bahwa dia tidak meninggalkan sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Salam dari bumi, Masya Allah. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih berkata bahwa Allamah Tabari rahmatullahi alaih dan orang yang lain menukilkan tentang ijma' ulama bahwa sedekah wajib itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan, dan sedekah sunnah itu lebih utama, yang nafil itu lebih utama jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Zaid Al-Munir rahmatullahi alaih berkata bahwa masalah ini tergantung pada keadaan. Pak, lihat keadaannya.
Misalnya, jika penguasa adalah orang yang zalim dan harta yang dizakati tidak diketahui petugas penguasa, maka dalam keadaan seperti ini berzakat dengan sembunyi-sembunyi tentu lebih utama. Jika seseorang menjadi tokoh panutan sehingga orang-orang selalu meladani perbuatannya, maka sedekah sunnah itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan. Jadi public figure, orang-orang yang punya followers banyak, orang-orang yang menginspirasi orang banyak, itu dianjurkan bersedekah terang-terangan. Kenapa? Banyak orang yang melihat, banyak orang yang akan meniru kebaikan itu. Jadi kita jangan cepat ambil vonis ya, komentar kalau ada orang YouTuber bagi-bagi, oh ria, belum tentu. Belum tentu. Ya. Urusan hati dia dengan Allah kita nggak tahu. Menjelaskan tadi itu dalam kitab Fathul Bari ya. Menjelaskan ayat di atas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sedekah sunnah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sebanyak 70 derajat dibandingkan dengan sedekah sunnah yang secara terang-terangan. Sedangkan dalam keadaan wajib yang dilakukan dengan terang-terangan dapat keutamaan 25 derajat dibandingkan sedekah wajib yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Paham tak? Sedekah sunnah yang dilakukan secara diam-diam itu lebih baik, keutamaannya 70 derajat dibandingkan dengan yang dilakukan dengan terang-terangan. Tapi yang wajib, yang fardu, kalau kita lakukan dengan terang-terangan dapat keutamaan 25 derajat. Demikian pula halnya dengan ibadah-ibadah wajib dan sunnah lainnya. Durul Mansur. Maksudnya dalam ibadah yang lain pun mengerjakan amalan fardu dengan terang-terangan itu lebih utama. Ya, lebih utama daripada jika dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Karena dengan mengerjakan amalan fardu dengan sembunyi-sembunyi dikhawatirkan bahwa orang-orang akan menuduh dan menyangka bahwa dia tidak melakukan kewajiban tersebut. Dan jika amalan fardu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, orang-orang akan menganggap bahwa amalan fardu itu tidak penting. Bahaya juga. Orang yang mengerjakan ibadah nafil, jika dia berpikiran bahwa dengan melakukan dengan terang-terangan maka orang akan mengikuti perbuatannya, maka mengerjakan ibadah sunnah dengan terang-terangan itu lebih utama. Jadi kalau niatnya dakwah, niatnya untuk menginspirasi orang, ini YouTube harus diramaikan lagi. Ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia saja, kemasyhuran saja, maka bukan tidak hanya tidak berpahala, tapi jadi dosa. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amal saleh yang dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada amal saleh yang dilakukan dengan terang-terangan, kecuali jika perbuatannya itu ingin ditiru orang. Ya. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah manakah yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi dengan sembunyi-sembunyi kepada orang miskin. Sesungguhnya usaha orang miskin itu lebih utama. Inilah yang benar, bahwa sedekah sunnah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Sedangkan jika terdapat kemaslahatan agama, jika sedekah sunnah diberikan secara terang-terangan, maka memberikannya dengan terang-terangan itu lebih utama. Tetapi dalam hal ini perlu diingat, jangan sampai lengah terhadap godaan nafsu dan syaitan yang akan memasukkan bisikan ke dalam hati untuk merusak sedekah tersebut. Bahwa jika dilakukan dengan terang-terangan terdapat kemaslahatan, tetapi hendaknya benar-benar difikirkan dan diteliti apakah di dalamnya benar-benar terdapat kemaslahatan atau tidak. Ini kalau aku umumkan sedekah ini, kalau aku terang-terangan, aku live-kan sedekahku ini, ada gak kemaslahatannya? Pastikan dulu. Ya. Atau tidak? Dan setelah memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, perbuatan tersebut jangan sampai dibicarakan lagi. Karena kalau sedekah sembunyi-sembunyi itu dibicarakan, Pak, hangus langsung. Ya. Karena jika demikian, perbuatan tersebut termasuk bersedekah terang-terangan jadinya. Kenapa enggak terang-terangan dari awal? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika seseorang beramal dengan sembunyi-sembunyi, maka amalnya itu akan ditulis sebagai amalan yang tersembunyi. Jika amalan tersebut diperlihatkan kepada seseorang,
maka amalan tersebut akan berubah dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Jika dia terus membicarakannya kepada orang lain, maka amalan tersebut jatuh derajatnya menjadi riya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 orang yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak dapat naungan kecuali naungannya pada hari itu. Yang pertama, raja yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling menyayangi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Yang kelima, orang yang digoda oleh wanita bangsawan lagi cantik. Wanita bangsawan dan cantik. Allahu Akbar. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Demikian pula seorang wanita yang digoda oleh seorang laki-laki, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang mengingat Allah Ta'ala dalam kesunyian kemudian dia menangis. 7 golongan orang, coba ditulis. 7 golongan orang yang dapat naungan Allah ketika tidak naungan di hari itu. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang giat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling menyayangi, mencintai semata-mata karena Allah, bukan karena dunia. Mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Yang kelima, orang yang digoda oleh wanita bangsawan dan cantik, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Demikian pula dengan seorang wanita yang digoda oleh seorang laki-laki tampan dan bangsawan. Kemudian wanita itu berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian kemudian dia menangis. Allahu Akbar. Dalam hadis di atas disebutkan 7 orang. Dalam hadis yang lain, selain mereka juga ada beberapa orang yang dinyatakan bahwa mereka akan berada dalam naungan arsy ilahi pada hari yang sangat berat. Para ulama menghitung jumlah sampai 82 kelompok manusia. Bagaimana yang dipaparkan oleh dalam kitab Ithaf. Dalam hadis Nabi SAW banyak diriwayatkan bahwa sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu dapat menghalangi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salim bin Abil Ja' berkata, ketika seorang wanita sedang berjalan bersama anaknya, di tengah jalan tiba-tiba seekor serigala menerkam anaknya tersebut. Lalu wanita tadi mengejar serigala tadi. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang peminta-minta yang kemudian meminta sesuatu kepada wanita itu. Wanita itu memiliki sepotong roti dan kemudian memberikannya kepada peminta-minta itu. Setelah itu serigala tersebut segera kembali menuju wanita tadi dan melepaskan anaknya, lalu pergi. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang dicintai Allah Ta'ala dan ada 3 orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dicintai Allah Ta'ala adalah, yang pertama, orang yang ketika ada seseorang yang mendatangi sekumpulan manusia untuk meminta sesuatu dan dia meminta-minta karena Allah Ta'ala, sedangkan tidak ada hubungan kekerabatan antara dirinya dan orang yang berkumpul itu. Lalu orang tersebut berdiri keluar dari kumpulan manusia dan memberi sesuatu kepada peminta-minta tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Pemberiannya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang berpergian bersama suatu jamaah sepanjang malam dan ketika kantuk telah menguasai mereka, mereka turun dari kendaraannya untuk beristirahat sejenak, dan orang itu tidak tidur tetapi mengerjakan sholat dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang ketika sekelompok orang Islam sedang berjihad, mereka mulai kalah dalam melawan musuh dan orang-orang pun mulai berlarian, tapi saat itu orang tersebut justru maju melawan musuh dengan gagah berani sehingga dia telah mati syahid atau menang dalam melawan musuh. Sedangkan 3 orang dibenci Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang sudah tua tapi masih saja berzina. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, seseorang fakir yang takabur. Yang ketiga, orang kaya yang zalim. Mengenai hadis ini akan diterangkan dalam hadis ke-15. Dalam hadis yang lain, Jabir radhiyallahu berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah. Dalam khutbahnya tersebut beliau bersabda, wahai manusia, bertaubatlah dari dosa-dosa kalian sebelum kalian mati,
dan bersegeralah mengerjakan amal saleh. Jangan sampai kalian sibuk melakukan perbuatan pekerjaan yang lain sehingga meninggalkan amal saleh. Dan lakukanlah hubungan dengan Allah Ta'ala dengan memperbanyak zikir kepadanya, dan bersedekahlah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, agar kalian diberi rezeki, ditolong dan diperbaiki keadaan kalian. Dalam sebuah hadis disebutkan pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya selama belum diputuskan untuk dihisab. Yakni pada hari kiamat ketika matahari sangat dekat, setiap orang yang bersedekah akan memperoleh naungan sesuai dengan kadar sedekahnya. Semakin banyak dia bersedekah, maka semakin banyak pula naungannya pada hari itu. Dalam sebuah hadis lainnya disebutkan, sedekah itu dapat menjauhkan panasnya kubur, dan setiap orang akan memperoleh naungan dari sedekahnya pada hari kiamat. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa sedekah dapat menjauhkan bala. Pada zaman ini orang-orang Islam banyak ditimpa bala dari segala arah karena buruknya amalan mereka. Untuk itu hendaknya mereka memperbanyak sedekah. Sesungguhnya segala sesuatu yang diusahakan seumur hidup ini akan ditinggalkan. Oleh karena itu hendaklah kita bersedekah sebanyak-banyaknya. Dengan bersedekah harta akan selamat dan terjaga dari kehancuran. Dengan sedekah, dengan keberkahan sedekah, bala akan dijauhkan dari kita. Masya Allah. Tapi sayangnya pada hari ini kita tidak melihat. Pada hari ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri berbagai peristiwa, tetapi kita tidak memperhatikan pentingnya bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah itu dapat menutup 70 pintu keburukan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sedekah itu dapat menjauhkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dapat menjauhkan dari kematian yang buruk, dan dapat menghilangkan kesombongan dan bangga diri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bersedekah dengan sepotong roti, segenggam kurma, dan dengan sesuatu lainnya yang sepele, yang dengannya keperluan orang miskin bisa tercukupi, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 3 orang ini ke dalam surga. Yang pertama, pemilik rumah yang menyuruh orang untuk bersedekah. Yang kedua, wanita yang di rumah yang membuat roti atau yang lainnya untuk disedekahkan. Yang ketiga, pelayan yang memberikan roti kepada orang miskin tadi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang juga memberikan pahala kepada pelayan-pelayan kami. Masya Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut dengan orang yang kuat itu? Siapa orang kuat itu? Orang-orang berkata yang dapat mengalahkan orang lain dalam perkelahian. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Itu orang kuat. Siapa orang kuat, Pak? Coba tulis nih. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Memang berat, Pak. Kemarin kita pernah bercerita tentang botol Coca-Cola. Jadi orang yang tak mampu, Pak, menahan mulutnya, menutup mulutnya ketika marah, maka dia nanti akan terpaksa harus menyesal dan meminta maaf karena kalimat yang terucap itu. Menyesal. Ya. Ini sama-sama menggelora nih. 2 botol Coca-Cola kita aduk, kita kuncang. Satu kita biarkan, kita tenangkan. Yang satu kita buka tutupnya. Apa yang terjadi? Botol yang dibuka tutupnya tadi akan menyemburkan soda itu, Pak, nyembur keluar. Kemudian setelah beberapa saat dia akan kembali tenang, diam, dan air tadi tinggal separuh. Coca-Cola tadi tinggal setengahnya. Sementara yang ditutup botolnya kembali kepada keadaan sedia kala. Tak berkurang 1 tetes pun tak berkurang. Apa yang terjadi? Botolnya tadi yang buka tutup tadi menyesal. Tapi menyesal tidak guna. Jadi ketika kita marah, ketika hati kita ini membara, tutup mulut. Karena kalau tak tutup mulut, nanti kita akan menyesal. Berapa banyak pasangan suami istri yang menyesal gara-gara ketika marah dia mengucapkan kalimat yang membuat dia terputus dengan istrinya. Ini nggak main-main, Pak. Pernah satu cerita, di kisah nyata, Pak. Kisah nyata suami istri saling mencintai sebetulnya. Saling mencintai, sama-sama sudah berhijrah di jalan Allah, sama-sama sudah dakwah. Suaminya sudah berangkat di 4 bulan. Oh, istrinya sudah berniqab, sudah bercadar, sudah masturah juga. Intinya dia dua-duanya keluarga surga.
Sehingga suatu hari hadirin sekalian terjadilah perselisihan, percekcokan, salah paham. Dengan emosi suami tadi katakan, ya sudah, selesai, pulang aja kamu ke rumah. Jadi kalau laki-laki sudah mengatakan pulang kepada istrinya, itu isyarat, Pak. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu sah talak ya. Talak, Pak. Iya, talak satu. Tapi ini sudah berkali-kali, Pak. Sebelum hijrah sudah pernah juga talak. Kemudian setelah dia hilang emosinya, menyesal dengan apa yang terucap tadi. Tapi ilmu telah datang bahwasanya meskipun bercanda ucapan tadi jatuh, Pak. 3 kali ya, Pak. Banyak terjadi hari ini zina muhsan. Orang yang sebetulnya bukan suami istri tapi masih hidup seperti suami istri. Sudah berkali-kali selama dia menikah itu bercerai, tapi masih hidup bersama. Maka 2 orang tadi datanglah kepada seorang ulama, kiai besar. Bercurhat, gimana nih Pak Kiai? Aduh, kami saling mencintai. Boleh nggak kami rujuk lagi? Maka kiai tadi katakan tidak bisa. Mohon maaf, ini banyak yang dilakukan oleh pengadilan agama, menegakkan benang basah. Orang yang sebetulnya sudah marah, sudah jatuh talak, tapi masih dimediasi untuk rujuk. Lalu dia menangis. Kawan kita ini menangis sejadi-jadinya, minta maaf, minta doa kepada Kiai. Pak Kiai, doakan ampunan untuk saya. Lalu Kiai berkata, tidak ada dosanya bercerai. Bercerai itu nggak dosa. Ya, bercerai itu tidak ada hubungan dengan istighfar, ampunan. Karena itu amalan. Nggak ada, kalau nggak cocok ya bercerai. Halal. Jadi perkara halal itu nggak mesti harus minta ampun. Kayak itu halal. Yang haram itu kalau kau sudah bercerai kau masih berkumpul. Nah ini kenapa? Karena dia telah lemah, tak mampu menahan diri ketika marah, akhirnya dia menyesal. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ini teman-teman di rumah ya. Yang seingat-ingatnya kalau sudah pernah mengucapkan talak berkali-kali, ya udahlah, give up, angkat tangan. Taubat sempurna, jangan diulangi lagi kalau nggak tahu sebelumnya. Allahu Akbar. Tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang kuat? Kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakan, Pak. Orang-orang itu berkata yang dapat mengalahkan orang lain dalam perkelahian. Beliau berkata tidak. Yaitu orang siapakah orang yang paling. Maka Nabi bersabda, orang yang kuat adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Kemudian beliau bertanya lagi, tahukah kalian siapa orang yang mandul itu? Orang berkata, orang yang tidak mempunyai anak ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, tidak. Orang yang mandul yang tidak mempunyai anak, Rasulullah bersabda, tidak. Orang yang mandul adalah orang yang tidak mengirimkan anaknya lebih dulu ke akhirat. Jadi orang yang belum pernah punya anak meninggal ketika bayi, itu Nabi katakan mandul. Ya. Jadi orang kalau punya bayi meninggal dunia, itulah tabungan akhirat. Itulah anak dia yang sesungguhnya. Ya, anak yang kita besarkan ini Pak, kadang jadi musuh jadi kita udah gede. Malah dia yang nyeret-nyeret kita, nanti kita ke neraka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, tahukah kalian siapa orang yang fakir itu? Orang-orang berkata, orang yang tidak mempunyai harta ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Orang fakir yang sesungguhnya adalah orang yang mempunyai harta, tapi dia tidak mengirimkan sebagian harta yang lebih dulu ke akhirat. Pada hari itu dia akan berdiri dalam keadaan tangan kosong, padahal dia sangat memerlukannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, belilah dirimu dari Allah Taala meskipun hanya dengan sebiji kurma, karena saya tidak dapat menyelamatkanmu dari tuntutan Allah Ta'ala. Jangan sampai seorang peminta-minta pergi dengan tangan kosong darimu, meskipun hanya membawa kaki kambing. Durrul Mansur. Imam Ghazali rahmatullahi menuliskan bahwa orang-orang terdahulu menganggap bahwa satu hari tanpa bersedekah itu merupakan sesuatu hari yang sangat buruk, walaupun hanya dengan sebiji kurma atau sepotong roti. Karena Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ajib ya. Ini baru ditulis nih, ini kuat sebagus ini terakhir. Ya. Imam Ghazali rahmatullah menuliskan bahwa orang-orang terdahulu
menganggap bahwa satu hari yang terlewati tanpa bersedekah merupakan hari yang sangat buruk. Jadi walaupun bersedekah dengan satu biji kurma, mohon maaf nih, yang merasa miskin, yang merasa nggak punya harta, kita bisa bersedekah dengan senyuman. Satu senyuman. Ayo yang di rumah cuma senyum semua, semua yang di rumah senyum, sedekahlah. Lihat, panggil orang kiri kananmu, senyum sama mereka. Jangan cemberut aja dari tadi. Coba tarik bibir kiri kanan coba. Angkat alisnya, angkat sedikit. Nah, senyum. Nah, begitu. Ya. Jadi hari yang buruk itu kapan? Hari yang kita lalui tanpa bersedekah. Sedekah itu seperti orang buang kotoran. Besok kita lanjut lagi ya ayat ke-10 ya. Yang harus dikeluarkan tiap hari. Kalau tidak dikeluarkan jadi penyakit. Ya, sedekah itu, aku udah sedekah kemarin bang, hari ini sedekah lagi. Meskipun hanya dengan sebiji kurma, meskipun hanya Rp1.000. Orang-orang terdahulu menganggap hari yang buruk adalah hari yang dilewatkan tanpa sedekah. Ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ingat, kita akan kedatangan 3 tamu yang pasti datang. 3 tamu yang pasti akan datang dalam kehidupan kita dan perlu kita siapkan kedatangannya. Yang pertama rezeki. Rezeki pasti akan datang. Semoga rezeki kita semua barokah. Amin. Kemudian takdir. Takdir telah tertuliskan harus kita lewati. Semoga takdir kita semua baik. Amin. Dan yang ketiga kematian. Kematian pasti akan datang. Kematian adalah sebuah kepastian. Maka hadirin sekalian, sahabatku sekalian yang setia menonton live kita di Instagram, ambil yang baik-baik semuanya. Ya, kepahaman yang kita bacakan tadi dari kitab Fadilah Sedekah, ya, banyak hikmah yang kita dapat, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya, yang penting mengamalkannya. Ingat, ada sebuah kalimat sederhana, tolong ditulis di dalam kolom komentar ya. Siapa yang belajar hanya dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Ya, Masya Allah. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan paham. Coba ditulis kalimat itu. Ya. Kita sudah dengar, sudah lihat, tapi tak amal, tak paham. Jadi saatnya sekarang kita bukan lagi mendengar, belajar dengan mengamalkan. Bukan lagi maklumat, tapi makmulat. Kalau maklumat itu hanya kata-kata, Pak. Bicara agama seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Masya Allah. Kopi Habib, Masya Allah. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Coba diulang ini. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Siapa yang belajar dengan mendengar, dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat, dia akan ingat. Dan siapa yang belajar dengan mengamalkan, dia akan faham. Ya. Ya. Bicara agama seringan lidah. Tulis nih. Bicara agama seringan lidah. Mengamalkan agama seberat badan. Allahu Akbar, memberat mengamalkan agama. Bicara agama seringan lidah. Mengamalkan agama seberat badan. Maka kalau kita tak ditolong oleh Allah, tak mampu kita amal agama ini. Ya. Ngomong aja, hari ini hujan hadis petir ayat, tapi kenapa banjir maksiat? Kenapa? Karena yang bicara tak niat mengamalkan, yang mendengar pun yang kebayang muka orang. Nggak boleh, Pak. Ini kesalahan terbesar kita hari ini, Pak. Kalau dengar ceramah nih, yang kebayang itu muka orang. Padahal ceramah ini untuk kita, Pak, bukan untuk orang. Ya. Pernah dengar cerita nih, Pak Ustadz yang ceramah. Dia ceramah berapi-api di masjid. Tak sempurna iman kalian, tak beriman kalian sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai di jalan Allah. Anaknya Pak Kiai
Dia dengar bapaknya ceramah. Wih, mantap kali bapakku nih ceramah katanya. Oh yaudah, dia tahu, dia ingat apa yang paling dicintai bapaknya. Oh bapaknya ini punya ayam jago Pak, yang tiap hari dipijit-pijit, digendong-gendong, yang sangat dicintai ayam jago ini. Maka anaknya langsung lari pulang ke rumah. Itu ayam jago diambil, dikasih ke tetangganya. Kata anaknya, ini ayam jago, ayam kesayangan bapak saya. Ini dikasih sama bapak saya nih, untuk kalian. Hah? Sudahlah. Anak kecil tadi merasa berjasa karena telah membantu ayahnya. Dia pulang dari masjid, langsung dia nggak cari istri, nggak cari anak, langsung ke kandang ayam. Karena ini ayam kesayangannya dia. Tiap hari dimandiin, tiap hari dikasih makan, disuapin makannya, digendong-gendong, ayam jago. Lalu dia tanya, mana ayamku? Panggil istrinya. Nggak tahu kata istrinya. Mana ayamku? Mulai panik. Hah? Ayamku mana? Kok nggak ada di kandangnya? Coba tanya si abang, katanya anak. Panggil anaknya, lagi main di luar. Kau lihat ayamnya apa Pak? Oh Pak, alhamdulillah Pak, saya sudah bantu Bapak. Itu ayam saya kasih orang. Hah? Kenapa kau kasih orang? Tadi saya dengar Bapak ceramah di masjid. Tak beriman kalian sebelum kalian memberikan, menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maka saya lari pulang ke rumah, mau nolong Bapak, ngasih ini kepada orang lain. Aduh, astagfirullah nak, itu ceramah untuk orang, nak, bukan untuk kita, nak, kata. Itu ceramah untuk orang, katanya. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin sekalian, dakwah ini untuk kita. Orang lain hanya sarana dakwah saja, tapi diri kita adalah sasaran dakwah. Tulis nih, quote sederhana ini kalian tulis, jadikan falsafah hidup. Orang lain sarana dakwah, diri kita sasaran dakwah. Kata Maulana Sa'ad Hadir Mulia Al-Kandahlawi, Hadraji kita. Beliau mengatakan, apabila satu orang berdakwah berniat memperbaiki orang lain, maka akan terhenti perbaikan di dalam dirinya. Tulis nih kalimat-kalimat semua nih. Siapa yang berdakwah dengan niat memperbaiki orang lain, maka akan terhenti perbaikan pada dirinya. Maksudnya gimana nih? Kalau orang baik gara-gara kita, muncul kesombongan. Oh, aku nih yang perbaiki dia. Kalau orang tidak baik, maka muncul putus asa. Aduh, aku tak pandai berdakwah. Akhirnya ditinggalkan dakwah. Yang pertama dia sombong, hilang pahalanya. Yang kedua dia mundur dari dakwah. Jadi apa niat kita? Niat islah diri, niat memperbaiki diri kita. Ibarat orang melempar bola, hadirin mulia, balik ke diri dia. Ya. Orang berjualan itu sebetulnya mencari untung buat siapa Pak? Menguntungkan dirinya. Orang nggak beli pun barang masih sama kita, ya enggak? Nggak rugi. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saatnya sekarang kita buktikan. Kita ini termasuk kepada anak-anak dunia apa anak-anak akhirat? Kita ini semua ini anak-anak dunia apa anak-anak akhirat? Kita ini semua pencinta dunia apa pencinta akhirat? Kita ini pencinta harta apa pencinta akhirat? Ya, yakin dengan mal apa yakin dengan amal? Kita ini cinta kepada Allah apa cinta kepada makhluk? Kita ini cinta dunia apa cinta akhirat? Nah, maka perlu kita cek hati kita. Bagaimana caranya? Ketika ada takaza agama, ketika ada permintaan bantuan dari saudara muslim kita untuk kepentingan agama, kepentingan dakwah, kepentingan membangun masjid, membangun pesantren, membangun fasilitas-fasilitas sosial dakwah, maka hadirin mulia, kita ikut ambil bagian. Kita berlari mengatakan aku ikut. Itu. Meskipun hanya dengan membantu dengan tenaga kita saja. Baik, Masya Allah. Sahabat sekalian, ada yang bertanya, silakan bertanya. Ada yang mau donasi, itu dari tadi Pak Dr. Fahmi sudah menuliskan nomor rekening bank Masjid Baitur Rahman. Ini salah satu tempat untuk menginvestasikan harta kalian ke akhirat. Ya, banyak lagi masjid-masjid mau dibangun juga. Sekarang Allah beri ilham untuk membantu pembangunan Masjid Baitur Rahman Palembang ini. Ya, semoga masjid ini cepat selesai, cepat berdiri.